Adapun alur pendaftaran, ini saya secara teknis terkait tentang alur pendaftaran Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu salah mengunggah sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang harap hati-hati karena yang namanya seleksi tetap seleksi seperti itu. Harap berhati-hati dalam mengunggah dokumen, dalam mengupload. Jangan sampai juga yang XK2 terbaca non ASN biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, Mohon izin saya sampaikan secara teknis. Untuk pertanyaan mungkin nanti kita lanjutkan setelah eh, paparan materi saya. Terima kasih. Eh, yang pertama, alur pendaftaran SSCSN. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, alur pendaftaran ini kita buka dulu. Jadi Bapak Ibu ini pertama buka laptopnya atau buka Google-nya, kemudian cari nih SSCSN. Nah, setelah setelah muncul SSCSN, nah akan muncul seperti ini. Apa sih yang harus disiapkan, Bapak Ibu? Sebelum kita buka websitenya ini apa yang perlu disiapkan? Nanti kita tunggu pengumuman Bapak Ibu karena ini masih berproses pengumumannya. Eh, yang harus Bapak Ibu siapkan itu sudah ada di SSCSN. Yang pertama nih, kartu keluarga. Bapak Ibu siapkan. KTP-nya disiapkan. Ijazah terakhir, transkrip nilai, pas foto, swafoto atau selfie, kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan, jenis seleksi, dan instansi yang akan dilamar. Ya, yang dimaksud angka 7 ini, dokumen lain sesuai dengan ketentuan, kalau untuk Bapak Ibu P3K, kalau guru Bapak Ibu dia otomatis base system. Dia ada tersendiri, dia base system itu dia sudah langsung dia connect dengan sistem Kemendikbud. Jadi kami tidak bisa berani banyak bicara untuk guru karena guru memang dia ranahnya memang langsung ditangani langsung oleh Kemendikbud terkait tentang hal-hal teknis tersebut. Untuk teknis dan kesehatan, untuk guru terkait tentang dokumen pengalaman kerja dia otomatis. Tapi untuk teknis dan kesehatan itu ada pengalaman kerja yang nanti akan tershare pada saat pengumuman nanti akan tershare. Nah, kita masih menunggu proses penandatanganan pengumuman. Kemudian untuk dokumen lain yang kedua itu pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja itu minimal 2 tahun sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Informasi Kepegawaian. Kemudian sudah disampaikan Kepala BKD. Juga sudah menyinggung tadi itu terkait tentang teknis-teknis tersebut. Nanti akan di-share eh, hal-hal lainnya. Kemudian Bapak Ibu cuma menyiapkan aja nih sebelum semuanya. Jadi nanti akan disiapkan setelah terbitnya pengumuman. Selanjutnya, khusus untuk, saya ingatkan, untuk P3K Kesehatan itu bisa mendapatkan tambahan nilai 10% mengacu pada Kepmenpan 391 tahun 2024. Jadi P3K Kesehatan itu bisa dapat 10% nilai apabila memenuhi syarat dari Kepmenpannya. Tapi ada dia syarat sertifikat tambahan. Sertifikat itu tidak wajib. Kalau ada bisa diunggah, kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak diunggah. Seperti itu. Jadi sertifikat tambahan untuk itu tambahan nilai itu bersifat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah, nah itu seperti itu. Di selanjutnya tata cara pendaftaran ini terus terang ini kurang lebih sama. Bapak Ibu pasti sudah pernah ada yang daftar, ada yang belum juga. Eh, yang pertama yaitu akses portal SSCSN. Yang kedua, buat akun tak. Ketiga, login ke portal. Keempat, lengkapi biodata tak. Kelima, unggah dokumen persyaratan. Keenam, proses verifikasi tak. Ketujuh, cetak kartu ujian. Delapan, tunggu pengumuman tak. Apakah lulus memenuhi syarat atau tidak lulus. Nah, seperti itu. Biasanya, sebelum-sebelumnya dan di seleksi CPNS, kalau Bapak Ibu tidak lulus di administrasi, itu bisa melakukan sanggah. Seperti itu. eh Selanjutnya nanti tunggu hasil dari tes tak. Selanjutnya, nah
Bapak Ibu silakan masuk nanti di sscsnbkn.go.id. Jadi cari ki Google Bapak Ibu, buka ki sscsn.bkn.go.id. Eh, saya menyampaikan tidak usah terlalu tegang karena kita nanti jangan sampai tegang mau tes yang disuruh kasih masuk surat lamaran, Bapak Ibu yang masukkan adalah foto istrinya. Hati-hati Ki. Jadi seperti itu dia. Selanjutnya ini masuk di pendaftaran tadi ssscsn.bkn.go.id. Nah, saya next saja dasar hukum. Nah, selanjutnya ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini beberapa item ini dasar hukumnya apa-apa saja. Nanti saya akan share buku petunjuknya Bapak Ibu. Jadi ini saya nextkan saja yang penting saja di sini dulu untuk pendaftaran. Eh, Selanjutnya akan masuk di SSCSN. Saya perbesar. Nah, klik buat akun. Nah, pada SSCN buat akun. Nah, kasih masuk Nikta di sini. Jadi untuk seleksi ini ada dua gelombang untuk P3K. Ada gelombang satu itu untuk XK2 dan yang terdata di BKN. Khusus untuk P3K teknis kesehatan dan guru. Dan untuk gelombang 2 itu yang PPG untuk guru, PPG. Kemudian yang masa kerjanya atau masa mengajarnya belum 4 semester. Seperti itu. Kalau untuk yang apa namanya? Yang non ASN itu yang belum 2 tahun, dia sudah mengabdi, kemudian lebih dari 2 tahun masa pengabdiannya, itu nanti di gelombang 2. Seperti itu mungkin. Eh, Pertama masukkan nikta, kemudian masukkan nomor kakak, nama lengkap tak sesuai KTP tak, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten kota tak di mana sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu, nomor handphone yang aktif, email aktif pribadi, kemudian masukkan captcha-nya. Jadi masukkan captcha yang ada di atas ini. Nah, klik lanjutkan. Sebaiknya Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut itu didampingi sama teman-temannya yang masih muda-muda. Siapa tahu kita lupa kacamata tak. Jadi sebaiknya didampingi sama eh, temannya yang masih muda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Langkah ini tujuannya apa? Kalau ada bermasalah di sini tidak bisa masuk, silahkan lihat Ki, siapa tahu ada tertulis di sini muncul pesan galat, nik dan nomor kakak tidak sesuai. Silakan ikuti instruksi pada pesan galat. Nah, jadi ikuti Ki apa instruksinya. Biasanya tidak sesuai atau Bapak Ibu yang tidak masuk dalam pangkalan database BKN itu masuk ke gelombang 2 seperti itu. Setelah data di atas dimasukkan, klik tombol lanjutkan untuk proses selanjutnya. Nah, ini sudah muncul jika P3K yang masa kerjanya masih di bawah 1 tahun atau yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, nah, tetapi tidak diizinkan daftar CPNS. Oh, ini CPNS. Jadi ini yang P3K, dia akan muncul otomatis Bapak Ibu. Nah, nanti akan terpilih di sini. Kalau dia XK2, itu muncul sendiri nomor K2-nya. Pastikan ada nomor XK2 tak. Jadi nanti pada saat kita buat akun, itu akan muncul sendiri nomor XK2-nya. Atau kalau ada pemberitahuan XK2, kasih masuk nomor tak di situ. Kalau kita ke XK2. Jadi Bapak Ibu yang XK2, mohon izin, harap didampingi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang XK2, harap didampingi sama temennya untuk dalam pengisian akun. Kalau memang bisa sendiri nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ada kejadian yang tidak masuk nomor K2-nya. Itu pernah kejadian di 2023. Baru datang ke kami. Waduh, itu sudah tidak bisa karena BKN yang punya sistem. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, dimasukkan semua nikta. Oh, cocok nih, niknya. Lengkapi mi data-data tak. Contoh, nik 76032. eh, Nama Wahyu Usman atau nama Sudirman. Nomor handphonenya 08 sekian-sekian. Emailnya risaljufri@723@gmail.com. Nah, siapa nama tanpa gelarnya? Terus tempat lahirnya sesuai KTP di mana? Tanggal lahirnya. Nah, kabupaten kotanya. Jadi ini kabupaten kota lahir di sesuai dengan ijazah. Jadi contoh
dia di Saleto. Terus di sini tertulis, Pak, tidak ada Saleto di sini. Ini yang ada muncul adalah Mamuju. Enggak apa-apa, sama gitu. Saleto di Kabupaten Mamuju, Bapak Ibu. Oke, jadi ini kabupaten kota sesuai ijazah Bapak Ibu ya. Saya perbesar mungkin kecil ya. Waduh. Waduh. Oh, ini sudah maksimal. Nah, ini sudah maksimal, mohon izin. Nah, masukkan password yang kita bikin. Ingat Ki, hafal Ki password tak. Kalau tidak, tulis baik-baik Ki, Bapak Ibu di password tak. Oke? Konfirmasi passwordnya apa? Tulis pertanyaan pengamannya. Angka satu, apa jawaban pengamannya? Contoh, berapakah nama binatang peliharaan kamu? Di sini tulis berapa berapa nama berapakah apa siapa nama binatang tak? Jangan kasih namanya teman tak. Siapa tahu kita kasih nama teman tak Budi atau siapa? Jangan. Kalau bisa kasih nama binatangnya apakah kalau saya di rumah Oksi. Bisa, tidak ada masalah. Yang jelas bisa kita ingat ini kalau kita lupa password tak. Pertanyaan kedua, apakah moto hidup tak? Bisa juga kita tulis sesuai dengan moto hidup tak. Terus isi captchanya. AF1F baru klik lanjutkan. Pastikan yang kita isi di sini kalau bisa Bapak Ibu kita screenshot atau kita foto supaya kita ingat. Oke? Nah, nanti Bapak Ibu di bawah sini kita akan disuruh untuk foto KTP tak. Jadi sudah ada contoh foto KTP-nya. Dia contoh KTP-nya itu memanjang. Jadi tapi cara fotonya itu potret. Jadi dia memanjang. Akan ada muncul sendiri. Kemudian swafoto. Nah, swafotonya ini yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya pada saat Bapak Ibu tes tahun-tahun sebelumnya, ini banyak yang terhambat. Kenapa? Karena swafotonya tidak jelas. Swafoto ini akan berguna pada saat Bapak Ibu mau tes. Itu akan face recognition. Jadi dia akan eh, berpengaruh pada pengenalan wajahnya. Pengenalan wajah pada saat mau tes itu. Jadi kita registrasi di BKN nanti, itu kelihatan, ih, kenapa bukan harusnya mukanya Pak Hermawan, kenapa malah mukanya Pak Rizal? Atau sebaliknya. Nah, itu biasa seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai mukanya teman tak di situ kita jadikan swafoto. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati Ki di sini di swafoto tak. Nah, jadi biasa ini tahun lalu tidak jelas Ki fotonya, kabur Ki kameranya. Nggak jelas akhirnya tidak bisa masuk kok dong. Terakhir-terakhir, tegang Mi, tidak bisa Mi lagi. Hilang Mi semua pelajaran yang dia sudah pelajari akhirnya tidak lulus P3K. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di halaman selanjutnya setelah kita mengisi data awal ini untuk akun. Tidak main. Eh, Mohon izin. Nah, nanti akan muncul pengecekan ulangnya. Pengecekan ulang siapa biodata tak pada saat pendaftaran, nicknya sudah sesuai, nama lengkapnya sudah sesuai, nama lengkap di ijazah sesuai. Pak, beda nama lengkapku KTP dengan ijazah enggak masalah. Oke. Eh, Tempat lahirnya sesuai KTP. Contoh di tempat lahirnya, Pak, tempat lahirku di KTP Salopangi. Sedangkan tempat lahirku di ijazah Mamuju, sama Ji. Oke, sama saja itu Bapak Ibu ya. Tanggal lahirnya sesuai ijazah, beda tanggal lahirnya ya sudah ndak ada masalah, yang jelas kita bisa daftar email tak ini email Bapak Ibu harap kita masukkan email yang aktif, jadi jangan menggunakan email yang tidak aktif. Ini sudah berapa kali kejadian setiap seleksi dia sudah mau cetak kartu pesertanya dia lupa lagi emailnya. Ini yang berhati-hati Bapak Ibu. Kemudian kasih masuk nomor handphone tak, baru klik proses pendaftaran. Nah, sebelum akhiri
Apakah data yang Anda isi sesuai? Nah, cek kembali jika belum yakin. Kalau belum yakin, periksa lagi kembali, baca satu-satu. Oke, setelah kita yakini kebenarannya, kita sudah minta tolong sama teman tak double cross check. Kita sudah periksa, teman tak juga bantu kita periksa, ya sudah, klik ya. Oke. Nah, nanti yang terakhir akan muncul seperti ini. Pendaftaran selesai, silakan cetak kartu pendaftaran. Nah, jadi silakan sudah bisa mendaftar. Untuk yang XK2 dan yang terdatabase. Kemudian guru guru prioritas sama tenaga kesehatan prioritas itu bisa mendaftar. Selanjutnya, waduh, waduh. Nah, akan muncul kartu informasi akuntan seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul kartu akunta, silahkan nanti kita cetak. Nah, setelah itu kita daftar nih, masuk di buat akun SSCSN. Klik nik, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik captcha-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul lagi pengisian biodata untuk eh, formasi nanti akan kita lamar. Nah, ini akan otomatis untuk yang K2 periksa baik-baik akan ada keterangan tambahan untuk K2 di sini. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Utamanya yang XK2 jangan sampai tidak masuk nomor K2 ATA. Seperti itu ya. Nah, isi kembali nih nama sesuai ijazah kan ada sudah otomatis ada yang terisi, ada yang belum. Nah, isi ke yang masih belum terisi. Nama sesuai ijazah, tempat lahir, ijazah, tanggal lahirnya, semua sama. Negara domisilinya, Pak saya domisiliku di Sri Lanka, wah. Berarti hebat ini P3K-nya kita ini. Nah, provinsi domisili Sulawesi Selatan kah, di manakah? Sulawesi Barat ini domisili menyesuaikan saja, tidak ini kembali ke personnya, nomor telepon, kemudian masukkan tanda tangan tak, kemudian isi captcha-nya, Bapak Ibu. Nah, baca Ki keterangan di bawah nanti. Harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web sebelum melanjutkan proses login. Pastikan pendaftar, ingatkan sebelum kita masuk di sini, mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir atau resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Jadi sudah tidak bisa lagi mengubah data kalau kita sudah mendaftar. Eh, ini sama tadi kolom tempat lahir apa dan segala macamnya. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang isi dengan tanda garis datar, bukan tanda kutip di tanda garis datar saja. Ini contoh gini kutipnya, tanda garis datar. Nah, untuk Sulawesi Barat nanti kita akan ada info lebih lanjut terkait tentang ininya. Eh, Formasi. Ini disabilitas. Silakan diisi kalau ada formasi disabilitas. Memilih memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Nah, ini Bapak Ibu. Pada tampilan langkah 2 memilih jenis seleksi. Pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Nah, jadi ini akan otomatis ini. Anda akan mendaftar sebagai apa? Oh, di sini. Ulangi di sini baru muncul data XK2-nya. Apakah Anda peserta XK2? Nah, ini hati-hati jadi yang XK2 Bapak Ibu. XK2 ini pastikan kembali bahwa kita XK2. Klik di sini ya. Kemudian kita mendaftar sebagai P3K. Kasih masuk NIKTA, kemudian klik selanjutnya. Pastikan di sini yang XK2. Harap berhati-hati. Selanjutnya akan muncul langkah mendaftar formasinya. Jadi ke sini kita klik nih formasinya jenis seleksi P3K. Instansinya hati-hati Ki, pilih Ki Pemprov Sulawesi Barat. Jenis formasi nanti akan muncul sendiri. Ah, Kalau Bapak Ibu yang tenaga kesehatan di rumah sakit, ini klik Jabatan Tenaga Kesehatan. Oke. Selanjutnya klik apa pendidikan tak. Contoh, Pak, pendidikan saya S1. Silakan S1 masukkan. Apa nama jabatan yang kita lamar? Oh, Pak, saya mau melamar sebagai perawat. Oke, masukkan di sini. Pendidikan saya di tiga perawat. Khusus untuk tenaga kesehatan ada jabatan-jabatan yang
diwajibkan untuk STR, surat tanda registrasi. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang perawat itu dipastikan kembali STR-nya masih aktif. Selanjutnya di mana lokasi formasinya bisa kita pilih di sini yang mana lokasi ujiannya. Hati-hati kita pilih lokasi ujian Bapak Ibu. Ada yang salah pernah itu kalau saya tidak salah itu Ari. Dia lokasi ujiannya dia pilih di situ Sumatera Barat. Akhirnya dia tidak tes karena dia pilih Sumatera Barat. Harusnya Sulawesi Barat. Ah, jadi hati-hati di sini. Pilih tesnya. Pastikan kembali bahwa dia di wilayah Sulawesi Barat. Oke? IP kata berapa IP kata? Kalau NIM apa? Kalau ijazah SMA silakan dimasukkan saja. Kemudian nomor ijazahnya berapa? Tahun lulusnya, jenis perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi SMA apa? Nama perguruan tinggi sesuai ijazah. Ini kalau yang S1. Kalau SMA sesuai aja otomatis. Nah, klik captchanya. Nah, P3K hanya diperbolehkan daftar di instansi asalnya. Nanti kita kurang lebih seperti itu dari bunyi Kemenpan. Nah, ini yang KTP bermasalah ya. Saya next saja. Isi IPK dengan instantum 3,21 nilai IPK masukkan tindak titik. Nah, untuk tamatan SMA, SD, SMP itu isi nanti dengan nilai ijazah. Ijazah yang kita nilai bukan IPK. Jadi nilai ijazah nanti yang kita pakai. Oke, saya percepat saya Bapak Ibu. Nanti insya Allah. Aduh. Ini akreditasinya, kalau ada akreditasinya, kalau tidak tidak masalah, lainnya saja. Nah, setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan tak. Pada tahap ini Anda menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada, tetapi jika tidak ada, silakan klik tombol selanjutnya untuk menuju tahap berikutnya. Pak, saya dari 2006, Kak. Coba jangan sampai ini cuma 8 tahun. Kalau 8 tahun yang awal saja sama 7 tahun terakhirnya. Yang awal pengangkatan sama 7 tahun terakhir. Yang jelas terhitung jadi ya kalau K2, X K2. Tapi dites saja riwayat pekerjaannya. Ini tidak ada diunggah dokumen. Kalau saya tidak salah tidak ada unggah. Cuman tambah saja riwayat pekerjaan tak. Nah, ditambahkan saja 2 tahun secara terus-menerus. Nanti disilahkan. Nah, selanjutnya, nah ini yang harap berhati-hati Bapak Ibu. Karena inilah yang dijadikan acuan dalam hal verifikasi. Jadi pelamar biasanya gugur itu karena ini, karena dokumen yang ada di sini. Ini yang paling penting selain selain yang tadi selain pilih formasinya dan segala macamnya itu tetap penting, tapi ini yang harus berhati-hati. Untuk materai kembali tadi mohon izin untuk materai itu sudah bisa materai tempel 10.000. Bisa materai tempel, bisa materai fisik. Ulangi materai elektronik. Jadi sudah diperbolehkan materai elektronik bisa silahkan monggo. Materai tempel pun juga bisa, tidak ada masalah. Nah, pertama surat pernyataan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Nah, ini surat pernyataannya apa? Persyaratannya apa? Silahkan diunggah akan ada ini pernyataan 5 poin kalau saya tidak salah ingat. Yang kedua surat lamaran. Hati-hati ke surat lamaran. Tujuannya baca baik-baik, jangan sampai karena kita mau melamar di Badan Kepegawaian Daerah atau kita mau melamar di Dinas Kehutanan, kita tujukan di situ kepada yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan.
Tidak, nanti akan ada formatnya itu ditujukan kepada PPK. PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Provinsi Sulawesi Barat itu adalah PJ Gubernur Sulawesi Barat. Jadi tujuannya adalah yang terhormat PJ Gubernur Sulawesi Barat. Jadi hati-hati dalam membuat surat lamaran Bapak Ibu. Jangan sampai tujuan tak kepada Bupati Mamuju. Walaupun kita di sekolah, tapi kita tujukan kepada Bupati Mamuju, itu salah. Kalau kita di sekolah SMA, SMK, SLB itu naungannya di eh, Gubernur Sulawesi Barat. Jadi yang terhormat PJ Gubernur Sulawesi Barat. Di surat lamaran Bapak Ibu. Nah, ini pastikan Ki surat lamarannya tujuannya PJ Gubernur Sulawesi Barat. Jangan sampai itu yang tidak kasih lulus Ki. Nah, kau mau melamar di Dinas Kehutanan, sementara yang buka formasi adalah Gubernur Sulawesi Barat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, hati-hati Ki. KTP, upload Ki KTP tak? Nah, ini yang banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa? Karena teman yang bikinkan Ki, utamanya yang usia usia tua, teman yang bikinkan Ki, KTP-nya teman yang masuk, bukan KTP-nya. Atau kalau tidak, harusnya KTP di situ yang masuk adalah ijazah. Jadi hati-hati di sini. Lihat kembali. Kalau bisa 2 sampai 3 orang yang cross check Bapak Ibu. Yang keempat, jadi KTP-nya silahkan sesuai format. Ini JPEG ya. Ya silahkan JPEG. Kemudian ijazah asli, silakan ini ijazah aslinya lembar depannya saja. Pak, saya ijazahku fotokopi transkrip. Jangan. Yang masuk di sini adalah ijazah asli. Jadi jangan fotokopi yang distempel legalisir. Pakai ki ijazah asli tak yang di-scan. Pak, hilang ki ijazahku. Ada surat keterangan pengganti ijazah itu di universitas. Nah, silakan pakai itu. Jadi jangan pernah menggunakan fotokopi legalisir untuk masuk di ijazah. Kami sampaikan kembali Bapak Ibu, jangan pernah menggunakan itu. Harap menggunakan ijazah selita. Yang kedua, transkrip nilai asli. Sudah jelas di sini. Transkrip nilai asli. Berarti transkrip nilai asli, bukan transkrip nilai fotokopi legalisir. Beda toh? Ah, jadi pastikan ki Bapak Ibu tabe eh, transkrip nilai yang digunakan adalah transkrip nilai asli. Silahkan dimasukkan, kemudian periksa kembali, klik lihat untuk melihat kembali dokumen tak baca Ki pelan-pelan. Oh, ini surat pernyataannya. Oh, ini surat lamaran. Oh, ini KTP. Oh, ini ijazah asli. Oh, ini transkrip nilai. Ini pas foto berlatar belakang merah. Oh, ini bukti pengalaman kerja 2 tahun. Kemudian satu lagi bukti pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi. Nanti ada di situ bukti pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi. Nah, silakan minimal 2 tahun sampai 8 tahun. Nah, nanti akan kami coba akan ada di pengumuman nantinya. Kemudian yang terakhir, khusus untuk tenaga kesehatan akan ada syarat tambahannya di sini, tetapi sifatnya tidak wajib atau sunnah. Jadi dilaku kalau ada surat-surat khusus tak bisa, tapi kalau tidak ada juga tidak ada masalah. Oke Bapak Ibu, pastikan semuanya ini Bapak Ibu, pastikan semua yang ada di sini kita baca berulang-ulang 3 kali 4 kali pastikan yang ada di sini. Sebelum kita klik cetak klik selanjutnya. Jadi yang di sini nih yang harap hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Eh, dan pastikan format surat keterangan pengalaman kerjanya ini khusus pelamar P3K dari Provinsi Sulawesi Barat, pastikan formatnya punya Pemprov Sulawesi Barat, bukan punyanya BKN, bukan punyanya BKD BKD Jawa Barat, bukan punyanya BKD Jawa Tengah, bukan punyanya BKD Mamuju, bukan punyanya BKD Mamasa. Pastikan Ki formatnya semua di sini punyanya Pemprov Sulawesi Barat. Jadi perhatikan Ki baik-baik, budayakan membaca Bapak Ibu. Seperti itu mungkin. Karena berkali-kali ini kesalahannya di sini. Kesalahannya Bapak Ibu dalam mengunggah dokumen seperti itu. Nah, akan pokoknya Bapak Ibu silakan diunggah kembali, diperhatikan kembali.
Nah, setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah selesai, klik selanjutnya. Nah, akan muncul resume seperti ini. Akan muncul di kembali seperti ini resumnya. Nah, baca kembali. Oh, jenis seleksinya apa? P3K. Oke. Nama instansinya yang kita lamar apa? Pemprov Sulawesi Barat. Oh, oke. Ih, di sini saya Pemkap Pemkap Pulau Limandar. Ah, salah. Nah, jangan dulu centang. Kembali ke belakang baru perbaiki. Makanya di sini Bapak Ibu harap perhatikan baik-baik. Formasinya. Oh, ini saya melamar di sini. Baca kembali di eh, tesnya di mana saya nih? Oh, cocok nih lokasi tesku di sini. Jadi akan muncul di mana lokasi tes tak Bapak Ibu. Jadi bisa kembali. Jangan kidul centang. Tapi kalau kita sudah yakin semua benar, namaku sesuai, gelar belakang sesuai, ini apa namanya? Pendidikannya sesuai, silakan. Nanti dicentang saya semua, centang semua. Kemudian khusus untuk ijazah, pastikan Bapak Ibu melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Contoh, Bapak Ibu SMA, kemudian melamar di S1, itu tidak bisa. Contoh lagi, S1 ada di situ contoh S1 eh S1 S1 pendidikan, sementara tidak ada di situ sarjana pendidikan yang diterima. Jadi jangan mendaftar di situ. S1 pendidikan agama, sementara yang diterima adalah sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Ah, jangan melamar di situ kalau tidak sesuai. Jadi harus sesuai formatnya. Pak, tidak ada S1 di situ. Sudah, berarti turun. Coba cari yang SMA. Coba cari yang, Pak, saya cuma tambatan SMP. Tidak ada SMP atau ada SMP, Pak. Ya sudah daftar di SMP. Pak, saya cuma tambatan SD. Sudah daftar di yang SD saja. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Mohon izin. Eh, nah, semua dokumen yang tadi, kembali ke resume tadi, kita bisa lihat kembali. Klik lihat di sini. Kelihatan ya. Klik lihat. Lihat satu-satu. Usahakan Ki pakai laptop untuk buka ini, jangan pakai handphone. Biasanya Bapak Ibu yang pakai handphone ini yang sering bermasalah untuk klik resumnya di sini. Jadi perhatikan BB satu-satu. Kalau sudah yakin, tanda centang semuanya. Kalau tidak yakin, klik sebelumnya. Oke? Kalau sudah yakin, klik semua tanda centang, baru klik saya setuju, klik selanjutnya. Nah, Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan, data, dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran seleksi CSN adalah benar. Demikian pernyataan saya. Nah, kita sendiri yang akui bahwa ini benar. Nah, klik saya setuju. Kalau sudah semua kita yakini, yakin sekali mungkin, baru klik saya setuju, baru klik akhiri proses pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan muncul apa namanya? Akan muncul seperti ini tampilannya. Oh ini, kita tinggal menunggu nih pengumumannya, lulus atau tidak lulus. Administrasi. Nah, yang tidak lulus administrasi dapat mengajukan sangga seleksi administrasi. Nah, sangga nih kalau kita yang sangga dapat diakomodir apabila kesalahan bukan dari pelamar. Tapi kalau kesalahan dari pelamar, sangga ditolak. Seperti itu di Permenpan nomor 6 tahun 2024. Nah, ini bisa kita ini contoh sangganya. Nanti akan kami share ini. Setelah semuanya berhasil, nanti klik kartu ujian. Nah, silakan nanti cetak kartu ujian tak. Nah, silakan menunggu jadwal tes dan belajar. Mungkin itu dari kami terkait tentang teknis seleksi alur pendaftaran SSSN.